Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang ekologi. Ekologi ini kita ambil bahasan dari buku Biologi Campbell jilid 7, unit ke-7, bagian 34.1 sampai bagian 34.3 oleh saya Suparmuji, guru SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Ekologi dalam bahasa Yunani itu dikenal dengan arti rumah. Eikos adalah sebuah cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Jadi kita mengetahui bahwa organisme itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di sini disebutkan banyak variabel. Jadi para ahli ekologi itu atau yang kita kenal dengan ekologis mengelompokkan faktor-faktor tersebut ke dalam dua faktor utama, yaitu faktor biotik. Faktor biotik ini terdiri dari faktor-faktor atau variabel-variabel yang terdiri dari makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan faktor abiotik. Ini faktor-faktor yang di luar makhluk hidup, seperti suhu, energi, air, nutrisi, cahaya, udara, temperatur. Ini semua masuk dalam faktor abiotik. Jadi konsepnya, para ahli ekologi itu mempelajari bagaimana organisme atau makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya pada beberapa tingkatan. Nah, di sini perlu kita garis bawahi beberapa tingkatan. Jadi tingkatan pada makhluk hidup atau organisasi makhluk hidup itu dimulai dari yang paling kecil, dimulai daripada tingkat molekul sampai pada tingkat yang paling besar, yaitu biosfer. Itu tingkatan makhluk hidup. Nah, ketika makhluk hidup itu atau organisme itu hanya terdiri dari individu itu sendiri, dia dikenal dengan nama individu. Ya, dia sendiri. Misalnya pada contoh ini adalah bunga. Ini individu. Ketika dia berkelompok, membentuk suatu kelompok dengan jenis yang sama, berada pada tempat yang sama dan waktu yang sama, maka ia disebut populasi. Populasi berada pada tempat yang sama, misal daerah pegunungan, di sini ada tumbuhannya, ada hewannya, ada rumput. Ini disebut komunitas. Nah, ketika dia berada pada skop yang lebih luas, melibatkan faktor abiotik di dalamnya, sehingga terjadi interaksi di dalamnya, ini disebut ekosistem. Ini disebut ekosistem. Inilah yang dinamakan ekosistem. Jadi, seberapa luas ekosistem itu? Luasan ekosistem itu atau batasan suatu wilayah dikatakan ekosistem itu tidak jelas. Mengapa? Karena lautan yang luas itu dapat dikatakan ekosistem. Pegunungan Himalaya yang luas juga dapat dikatakan ekosistem. Bahkan akuarium yang ada di rumah kita mungkin itu juga dikatakan ekosistem. Kenapa? Karena di dalamnya terjadi interaksi antara makhluk hidup, dalam hal ini ikan atau hewan air lainnya, dengan faktor abiotik lingkungannya air itu sendiri. Jadi batasan suatu ekosistem itu sangat tidak jelas. Bisa sangat luas seperti pegunungan, padang rumput, lautan, samudra. Juga bisa sangat kecil, bahkan sekaleng tanah yang di dalamnya ada rumput dan cacing itu juga dikatakan suatu ekosistem. Jadi intinya ekosistem adalah suatu bentuk interaksi di mana ada interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Itu ekosistem. Apa manfaatnya?
Manfaatnya ketika kita mempelajari ekosistem pada tingkatan pribadi, kita dapat membuat pilihan-pilihan yang nantinya akan mempengaruhi ekosistem di lingkungan kita. Misal, kita memilih untuk membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan itu memberikan pengaruh baik terhadap lingkungan kita. Lingkungan menjadi bersih, tidak berbau, tidak menyebabkan banjir, dan sebagainya. Nah, pada tingkatan yang lebih tinggi, misalnya pada tingkatan DPRD atau pemerintah, pilihan-pilihannya menjadi lebih besar. Misal, bagaimana seharusnya penggunaan lahan itu. Jadi pemerintah dan DPRD itu ada mengatur lahan ini penggunaan untuk apa? Apakah untuk pertanian, pemukiman, atau untuk industri? Atau pilihan bagaimana menyelamatkan semua spesies atau hanya spesies tertentu? Apakah ada praktek yang dapat menyebabkan perusakan lingkungan? Praktek-praktek industri mungkin? Atau bagaimana kita bisa menyeimbangkan lingkungan untuk kebutuhan ekonomi? Jadi, ilmu ekologi itu memberikan pemahaman kita tentang masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan. Ini adalah contoh suatu ekosistem. Jadi ada ekosistem alamiah, ada pula ekosistem buatan perkotaan. Nah, ekosistem buatan adalah ekosistem yang memang dirancang dan sengaja dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, itu ekosistem buatan. Waduk, bendungan, perdesaan, perkotaan yang di mana di dalamnya terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan, itu juga dikatakan ekosistem. Yaitu ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami adalah ekosistem yang terjadi secara alami, seperti hutan, laut, sungai, samudra, pegunungan. Itu terjadi secara alami, maka disebut ekosistem alami. Banyak faktor yang mempengaruhi ekosistem. Di antaranya adalah faktor fisik dan faktor kimiawi. Kita mengetahui bahwa semua organisme membutuhkan energi untuk hidup, pasti. Ya. Tumbuhan membutuhkan energi cahaya untuk melakukan proses fotosintesis. Walaupun memang banyak sekali hambatan untuk fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan ini dapat terjadi. Misalnya, ada pohon-pohon di hutan yang membuat kanopi sehingga menghalangi cahaya matahari untuk masuk sampai pada lantai hutan. Dan ini akan menjadikan persaingan yang ketat antara tanaman yang ada di bawah untuk mendapatkan cahaya. Begitu juga di lautan. Jadi cahaya matahari itu tidak dapat mencapai dasar lautan yang dalam. Hanya sampai pada kedalaman tertentu. Dan ini menyebabkan yang dapat melakukan proses fotosintesis hanya makhluk hidup atau tanaman yang berada di permukaan air. Makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis hanya yang berada di dekat permukaan air. Jadi banyak yang mempengaruhi biosfer, antara lain temperatur atau suhu, air, nutrisi anorganik, faktor akuatik lainnya, salinitas, kadar garam, dan faktor darat yang lainnya. Jadi konsepnya faktor fisik dan kimiawi mempengaruhi kehidupan dalam biosfer. Oke, sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.